yang ke-17. Kila dikatakan jama'a ba'dul muluk, telah mengumpulkan sebagian daripada raja-raja, khomsatan akan 5 minal hukamahi, daripada ahli-ahli hikmah. Jadi raja dulu luar biasa, ini dikumpul untuk ahli-ahli hikmah, sampai 5 ahli hikmah. Artinya mereka ini benar-benar butuh ya terhadap ulama, ahli-ahli hikmah, untuk memberikan nasihat, jangan kepada para raja. Bahkan Umar bin Abdul Aziz di dalam kitab Tanurul Qulub, dia juga ngumpulin ulama dan fuqaha di masa raja. Jadi dikumpulin ulama fuqaha, bagaimana caranya, bagaimana menceritakan, agar menceritakan tentang kematian dan hari akhirat. Ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya, suka ngumpulin fuqaha, ngumpulin ulama. Tujuannya memang untuk menceritakan bagaimana kematian dan bagaimana hari akhirat nanti. Bahkan sampai-sampai setelah ulama fuqaha menceritakan tentang kematian itu, seakan-akan keranda itu di sisi di hadapannya. Ada keranda, seakan-akan keranda di dalam di hadapan mereka semuanya itu. Burung batang. Nah ini diantaranya ba'dul muluk, mengumpulkan sebahagian daripada raja-raja, khomsatan minal hukama, ngumpulin 5 ahli hikmah. Susah ya itu begini. Ahli ini lagi nyarinya. Kita sekarang satu juga susah ahli hikmah. Ya, ahli hikmah itu adalah orang yang sudah mengetahui sesuatu yang akan datang. Ahli hikmah itu saking sir ya, sirnya udah luar biasa. Jadi mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang. Nah, fa'amarahum ayatakalama kullu wahidin minhum bihikmatain, sehingga memerintahkan siapa? Hukama ini, pemerintah ini, muluk ini memerintahkan kepada 5 ahli hikmah ini ayatakalama, agar menceritakan ahli hikmah, agar menceritakan kullu wahidin, tiap-tiap yang satu, minhum dari ahli hikmah ini, bihikmatain, 2 kata-kata mutiara, 2 hikmah ya, jadi bukan ahli hikmah kayak sekarang ya, itu namanya dukun gitu ya. Kalau ahli hikmah sekarang dukun, ngundang murid, ngundang tamu gitu. Kalau sekarang bukan ahli hikmah, itu bukan gitu ya. Bikin orang supaya bagaimana, supaya bisa kaya, ini amalan ini juga kagak bisa. Apa dia biar amalin nggak kudu hikmah. Kadang-kadang gitu juga. Nah, patakalama kul wahidin, maka berbicara kul wahidin, tiap-tiap yang satu, minhum daripada 5 ahli hikmah ini, bihikmata ini, dengan 2 hikmah. Pasoro, maka menjadi ya ini hikmah dengan 5 ahli hikmah, 1 orang adalah 2 hikmah, 2 kata-kata mutiara, kata-kata bijak ya. Jadi jumlahnya asyaratu ya, jumlahnya jadi asaratan ya, jadi jumlah sampai 10 kata-kata mutiara, 10 kata-kata bijak yang keluar daripada ahli hikmah. Dari setiap ahli hikmah 2 kata-kata mutiara, kata-kata hikmah. Faqala al-awwalu, maka berkata ahli hikmah yang pertama dari yang 5 itu. Apa kata beliau? Khauful khaliq amnun wa amnuhu kufrun wa amnul makhluk itqun wa khaufuhu rikun. 1 ya, jadi 2 kata hikmah. 1 mana?
khauful khaliq amnun. Bermula takut kepada Allah sang khaliq jalla wa ala, amnun adalah sebuah keamanan. Ya, salamatun minal makhawifi, yaitu keselamatan dari segala sesuatu yang ditakutin. Ya, ini cinta apa? Takut kepada Allah satu, takut kepada sang khaliq Allah. Amnun adalah keamanan, keselamatan dari segala macam ketakutan. Ya. Maka orang udah takut kepada Allah, memang gak bakal takut ya? Gak takut. Masa beliau bertakut sama Allah ya? Perang aja berani ya? Gak takut sama orang, gak takut sama makhluk, kalau takut sama Allah ya? Jadi berani kalau udah takut sama Allah, berani menyampaikan hal-hal yang ya, kemunkaran, berani segala macam. Nah ini gak takut sama siapapun, karena sudah takut kepada Allah, aman, selamat dari segala macam ya ketakutan. Sebaliknya wa amnuhu kufrun, dan merasa aman ya, dari Allah atau tidak takut kepada Allah, adamul khaufi minallahi ta'ala, tidak takutnya kepada Allah adalah kufrun, kekufuran. Maka orang dengan takut kepada Allah kufur ya. Maka orang-orang kafir rata-rata dikasih peringatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kejadian-kejadian yang akan datang, nggak ngaruh, nggak ngepek ya, nggak takut. Nah, ini kufrun. Maka orang kafir itu rata-rata apa? Orang yang nggak takut kepada Allah ya, nggak takut, mau diancam bagaimanapun tetap aja ngeyel orang kafir. Nah, amnul makhluk itu, kalau orang aman daripada makhluk, tidak takut kepada makhluk, ini itu merdekanya. Merdeka ya, aman udah daripada makhluk, merdeka darinya, daripada ya ketakutan terhadap makhluk. Takut bebas hidupnya, mau ngomong apa kek, makanya apa namanya bahasanya, nggak ada beban, karena yang takut itu cuma Allah. Manusia masa bodoh, mau diapain kayak terserah. Backingan siapa? Allah. Kalau masuk backingan manusia mah jaga, masih takut sama makhluk, udah nggak takut sama Allah. Backingan lain. Backingan, kalau nggak ada backingan dia tidur juga ragu-ragu. Lagi ada apa? Ada bodyguardnya, dia merasa aman. Tapi ketika bodyguard nggak ada, merasa takut. Dia karena takut kepada makhluk sampai bikin kayak gitu. Kalau dia nggak takut sama Allah, nggak bakal bikin bodyguard dari manusia. Nggak bakalan, karena takutin Allah, nggak ada lagi ya, karena makhluk sekuat apapun pasti ada yang ngalahin, tapi Allah kekuatannya tidak akan bisa ada yang mengalahkan ya. Makanya ketika Nabi bersama ya Abu Bakar di gua itu, Allah ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita, jangan takut dengan makhluk ya, karena makhluk aja takut, ibu negaranya takut, coba tanya nggak bersama ya, takut ngadepin yang lebih hebat dari dia. Makanya kalau udah nggak takut kepada makhluk, dia merdeka hidupnya. Yang ditakutin cuma Allah. Nah sebaliknya, wa khaufuhu rikun, kalau orang sudah takut kepada makhluk, maka dia akan jadi budak makhluk itu sendiri, budakin sama makhluk ya, jadi khidmata kepada makhluk. Yang menjadikan orang yang khauf min Allah itu susah juga. Harus kita kekuatan iman, itu adanya kekuatan iman. Kita mah geledek aja kadang-kadang takut tuh ya. Geledek malu kan. Mau geledek sama angin takut. Tapi kalau udah nggak takut ya, udah. Corona nggak bakal takut. Sama corona nggak takut, pasrah sama Allah udah. Di samping berusaha sesuai dengan ikhtiar ya, itu tetap dia hanya takutnya kepada Allah, karena corona
makhluk Allah. Yang nggak takut biasanya malah parah. Kalau udah takut kan penyakit. Kalau udah takut apa juga udah nggak enak, makan kagak enak, kagak nyenyak, ngobrol udah kagak puguh. Coba orang takut. Orang takut lagi ramai-ramai itu tetap aja batinnya otak. Itu tersiksa jadi mati gara-gara takut. Maka salah satu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah takut. Kalau udah takut merembet kemana-mana. Walanabluwannakum minal khawfi dulu. Wal ju'i. Kemudian lapar. Wa naqsi minal amwal. Terusnya ya. Lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i. Terusnya wasamarat ya, wal amsi wasamarat wa basiris sabirin ya. Wala nabluwannakum bisyai'in min khawfi wal ju'i wa naqsi min amwali wal anfusi sama, karena dasarnya khauf dulu. Makanya khaufu syai'un min khaufi. Kedua ju, kalau orang udah takut pasti lapar karena makan udah enak udah pasti ya. Terus wa naqsi minal amwal, akan kurang daripada harta. Nggak mau kemana-mana, mau kerja gimana, udah segeng ngapa-ngapain. Dalam rumah baik. Wasamarat, kurang ini tidak apa, buah-buahan ya. Wasamarat ya, wabasir, itu gara-gara khauf banget. Makanya kemarin gara-gara corona yang ditakdirin meninggal cuma berapa? 1000 misalkan ya. Karena banyak yang takut, akhirnya ribuan yang mati. Panik, gara-gara takut, panik itu. Kalau keluar rumah aja takut kan mana ya? Salaman takut, ngapain takut? Semuanya serba curiga. Kalau curiga, udah ngapain juga enak. Di dalam rumah aja takut corona masuk ke dalam, ya orang kayak kelihatan. Akhirnya takut begitu, mati banyakkan takut. Khauf makanya. Jadi nggak takut sama Allah ini ya. Iya. Sama itu. Kalau orang udah tahu, pasrah sama Allah udah. Ikhtiar udah, segala macam udah. Pasrahin sama Allah. Mau mati sekalian, kan begitu deh. Bebas pikirannya. Mati muda aja sekarang. Itu. Ya nggak ada corona juga bisa mati, apalagi kalau corona kan begitu udah pasrah aja deh. Nyantai. Itu. Ini. Iya. Ya. Khauf itu bahaya makanya. Bahayanya lapar, iya, tidur kagak bisa. Udah tidur nggak bisa kan sakit tidurnya. Lapar ujung-ujung sakit. Maka wala anfusi itu maka akan terjadi pada dirinya. Setelah ju khaufin minal khaufi wa ju anaqsim minal amwal wal anfusi, kurang harta, diri juga akan berkurang juga, kesehatan akan segitu semuanya. Iya, ujian. Gak enak ngapa-ngapain kalau takut kan coba. Tapi orang takut pada Allah. Nabi Ibrahim nggak takut kepada siapapun, yang takut hanya pada Allah. Ketika mau dimasukin ke tapel, mau dilemparin ke mana? Ke kobaran api, itu yang datang malaikat. Yang datang malah malaikat tawarin, malaikat. Gitu. Perlu bantuan kagak? Gitu. Tahu lagi, bagaimana dikata apa? Bilangin kepada Allah nih, ya. Nggak usah, Allah tahu saya begini. Gampangin. Iya, Allah tahu. Ya, itu. Jadi udah dicuekin lah begitu mah. Wibawanya kurang malaikat itu waktu itu. Wibawanya rendah sama malaikat sama Nabi Ibrahim mah nggak ada. Nawarin, udah apain ini? Ya, perlu bantuan kagak? Nggak usah. Nggak perlu bantuan. Ya, nanti sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan, Allah udah tahu sebelum terjadi. Itu kan begitu orang takut sama Allah. Nggak ada aman. Itu makanya yang nggak takut pada Allah, nggak takut sama makhluk apapun, bahkan sesuatu yang membahayakan sampai api yang membakar haus, nggak takut karena ada Allah. Kalau mau haus kagak kan gitu ya. Nah ini seperti itu tanda-tanda orang yang sudah tidak takut kepada makhluk, tapi takut hanya kepada bebas, mau dibantu mau kagak masa bodoh. Allah udah tahu sebelum terjadi ini, ya Allah tahu apa yang terjadi sekarang ini kan gitu. Kalau kita kan berpikir pada makhluk, nggak ada siapa kesini lagi ya. Kita mau ke makhluk dulu baru ke Allah. Terakhir udah kemana-mana baru Allah. Udah mentok mana-mana baru Allah itu. Udahnya mah Allah dulu. Nah itu. Insya Allah. Lalu nggak takut masa hatta dia sakit, Allah
Ya, idza maridtu bahwa yasbir. Ketika aku sakit, Allah lah yang akan menyembuhkan kepada kita. Ya. Dia ikhtiar aja tetap ke dokter. Itu makan ikhtiar manusia. Tetap yakin yang menyembuhkan adalah Allah. Udah. Dokter ke dokter itu syariat diwajibkan. Gitu. Yang nyembuhin siapa? Allah, jangan mentang-mentang apa. Ya ini udah nggak ada syarat. Karena inilah kadar keimanan kita segitu. Ikhtiar, jangan sampai ke dokter nggak mau ada entah gimana Allah baik. Kita pada iman masih kecil kan. Gitu. Masih ngerintih sakit juga. Ya, masih ngeluh sakit juga, itu mah ke dokter, itu mah begitu jangan ke dokter. Ya, ke dokter dulu urusan, kalau dokter udah pasrah sama Allah, ya Allah, ya berusaha sudah segala-galanya itu berobat, ya ikhtiar itu bahwa yasbir, iya doa Nabi Ibrahim itu, ya. Tuh, padahal nggak penyakit jauh. Allah ya, itu adab, ya adab semuanya. Sebetulnya pada hakikatnya ngasih siapa? Yang ngasih penyakit apa? Allah. Enggak bahasanya, ya Allah engkau yang ngasih penyakit, ya Allah engkau yang menyembuhkan juga. Itu adalah apa? Adab kita. Padahal yang hakikatnya ngasih penyakit kan Allah juga ya. Tapi dikembalikan kepada kita ketika penyakit mah. Yang menyembuhkan kepada Allah. Itu bahasanya bahasa adab. Makanya menciptakan manusia khof billah. Kalau mau Kenapa? alhamdulillah dulu baru obat itu. Ucapan alhamdulillah dulu baru Enggak pengapa. apa ya? Iya. Kalau yang berjarab juga macam. Alhamdulillah, syukur terhadap ujian kan. Kalau kata Syekh Abdul Jilani itu lebih tinggi daripada orang dikasih penyakit sabar. Penyakit apa? Dikasih nikmat syukur kan ya? Dikasih nikmat syukur. Kedua dikasih ujian sabar. Yang paling tinggi ketika dikasih ujian syukur. Makasih ya Allah. Ya, dikasih ujian syukur itu paling tinggi martabat itu. Akan dua dapat pahala syukur dan pahala sabar. Sabar. Cuma setelah itu jangan ngeluh ya. Udah alhamdulillah terus ngeluh lagi. Tadi apa tadi? Nguret. Ya, tingkatannya baru ada. Itu bagus ketika alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan jadi penghapus dosa saya. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan ini bisa angkat derajatnya. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi penghapus segala macam. Itu jadi alhamdulillah soalnya, tapi kita kembalikan ke sana. Kalau mudah-mudahan ujian ini jadi penghapus dosa saya Allah. Mudah-mudahan ujian ini jadi mengangkat derajat saya Allah. Ya, gitu. Di sana. Ya kan tidak ada ujian kecuali ada beberapa hal yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya penghapus dosa. Karena dalam kitab itu dosa ini tidak akan bisa dihapus kecuali dengan ujian itu baru bisa dihapus. Wa qala ats-tsani, dan berkata lagi ya ahli hikmah yang kedua, ar-raja'u minallah ginan la yadullu faqrun wal ya'su anhu faqrun la yanfa'u mahu ginan. Yang dua, ahli hikmah yang kedua, ar-raja'u minallah ta'ala, minallah ta'ala ginan. Raja berharap dari Allah Subhanahu wa taala adalah kekayaan. La yadullu faqrun, tidak akan membahayakan kepadanya kefakiran. Nah ini roja itu selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, optimis. Ya, optimis, makanya orang optimis mah nggak ada susahnya. Kefakiran juga dia tidak akan jadi bahaya buat dia. Kenapa? Selalu optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi optimis saja sama Allah. Ya. Apa? Husnuzon terus kepada Allah. Allah pasti akan berikan. Ya, dikasih sakit juga Allah pasti sembuhkan. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, pasti dikasih. Belum sampai aja dikasih fakir, pasti Allah kasih rezeki. Gak mungkin manusia tidak dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak ada fakir batinnya, tidak membahayakan kepadanya. Kadal pakru ayakuna kufrau wa nifaqo, enggak jadi bagi orang-orang yang sudah rojak kepada Allah mah. Enggak ada.
Kalau sudah rojak pada Allah, ini nggak ada bahasa kadal fakru ayakuna kufrau wa nifaqo, nggak ada. Ya, kepakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Kenapa? Karena orang ini rojak kepada Allah. Ya, sudah rojak kepada Allah, dikasih ini pasti Allah berikan hikmah. Jadi rojak terus, ada harapan, ya, positive thinking, ya, kepada Allah, husnuzon kepada Allah, dan selalu berharap, ya, itu akan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, ya. Terus nggak ada kepakiran, nggak membahayakan kepakiran pada dirinya, nggak bakal jadi orang kufur gara-gara fakir. Kenapa? Selalu berharap akan rahmatnya Allah. Nah, sebaliknya wal ya'sa anhu fakrun layan pau mahukinan. Dan orang yang putus asa dari Allah, memutuskan rojak dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini fakrun, fakir dia. Ya, layan pau mahukinan, tidak ada gunanya, tidak ada manfaat bersama orang itu ginan kekayaan. Kenapa? Karena hati selalu putus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau putus asa, apa yang terjadi jadi? Putus asa, ya, itu merasa apa? Husnuzon, dipunya kepada Allah. Nggak ada harapan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang putus asa, harta kaya juga nggak bisa. Karena tidak sedikit orang gara-gara kekayaannya bunuh diri, gara-gara kebanyakan harta sampai bunuh. Dan tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah merasa cukup dengan hartanya itu. Makanya bahaya di situ. Ya. Ada orang yang duitnya sampai apa? Belempeng, tetap masih kurang bahaya, dikumpulin itu juga belum kemakan. Kenapa? Nggak ada harapan seperti apa? Ya pejabat sekarang, nggak usah sebut namanya. Itu sekamarnya itu bukan segudang itu duit semua numpuk. Setiap hari masih nyari terus. Itu di gudangnya itu duit numpuk, nggak ditaruh di bank. Itu ada yang ngeliat kayak gitu. Ya, ada yang ngeliat seperti itu. Duitnya numpuk di gudang, tapi masih baik, bahkan nggak dikeluarin di jalan Allah, nggak dikeluarin, dibagi-bagikan kagak, masih kurang baik. Padahal mah duit dimakan berapa turun nggak bakal habis itu. Itu kenapa? Karena nggak ada apa? Nggak ada rahmatnya Allah. Putus asa, takut nanti bagaimana, takut nanti bagaimana. Jadi belum terjadi udah dipikir sama dia. Itu kan penyakit itu. Miskin. Takut miskin padahal mah udah luar biasa. Ini merasa kurang terus. Gitu. Ya. Bahkan semakin banyak bukan semakin baik, semakin pelit biasanya. Semakin banyak semakin pelit, bukan semakin baik. Kenapa? Karena dipikirin masa depan dia, masa depan anaknya. Makan aja udah kadang-kadang masalah, ya, makan dikurangin sama dia. Kayak gitu, putus asa dari rahmatnya Allah. Gitu. Jadi ketenangan jiwa nggak bisa. Kenapa? Karena di hatinya masih serba kekurangan. Gitu. Kekurangan terus. Makanya kata Zunnun al-Misri, man qana istaroha min ahli zamani wastatola ala aqrani. Jadi kata Zunnun al-Misri, orang yang qanaat hatinya maka dia akan istirahat, senang min ahli zamani, daripada ahli zaman masa dia pada saat itu. Bahkan wastato ala aqrani, dan dia akan merasa lebih unggul daripada teman-teman yang lain, orang yang qanaat. Ya. Sebaliknya waman taba'at ainahu ma fi aidin nas qala huznuhu. Barang siapa yang mengikuti ainahu, kedua matanya, ma fi aidin nas, apa yang ada pada tangan manusia, qala huznuhu, maka akan panjang kesedihannya. Ya, makanya ngikutin mata. Kalau ngikutin mata maka udahnya lihat orang kaya pengen kaya, lihat orang punya mobil pengen punya mobil, lihat orang sawahnya lebar pengen punya sawah lebar, kemampuan kagak. Akhirnya jadi sedih setiap hari. Ya sedih baik. Kenapa ngikutin mata? Mata mah jangan ikutin, pandangan mata jangan ikutin. Kenapa? Kalau ngikutin pandangan mata, apa yang ada di orang lain pasti kita pengen terus. Setelah pengen yang ada cuma kesedihan dan tidak merasa cukup dengan apa yang kita miliki, kurang baik jadinya. Itu nggak bakal senang sampai kapan. Makanya
Makanya mantabat ainahu ma fi aidinas qala khuznuhu. Barang siapa yang mengikuti dua matanya ma fi aidinas, apa yang ada pada tangan-tangan manusia, qala khuznuhu, maka akan panjang kesedihannya, sedih terus. Ya. Lagi jalan pakai motor atau pakai mobil kan punya, udah kagak enak kan mau mobil. Lu motor nggak enak aja. Ya, nggak enak kenapa? Yang lihat lebih daripada yang dia milikin. Pengen terus yang ada pada orang lain, itu nggak akan udah-udahnya dan akan timbul putus asa. Putus asaan. Ya. Kenapa? Di hatinya nggak ada qanaat. Makanya nggak bisa senang begitu. Itu juga nggak nyenyak. Pulang dipikirin gimana caranya ya biar supaya punya ini, akhirnya nggak bisa tidur. Apa gitu? Ya, udah punya, ngeliat orang lebih hebat lagi, pengen lagi baik. Jadi nggak ada udah-udahnya. Itulah yang disebut dengan putus asa, nggak percaya dengan rahmatnya Allah, putus daripada mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian wala salis berkata al hikmah yang ketiga, la yaduru ma'aginal qalbi fakrul kaisi, gitu. Tidak menjadi bahaya serta orang yang kaya hatinya, qanaat lagi baik, fakrul kaisi, kepakiran kantong, ada mulmal biadihi, maksudnya tidak adanya harta pada tangannya, padahal nggak punya apa-apa, tapi hatinya apa? Ada. Hatinya kayak qanaah, hatinya terima baik apa yang diberikan sama Allah. Ya, ini orang kaya nggak bakal fakir gara-gara nggak punya duit. Ya nggak bakal apa? Nggak bakal susah gara-gara nggak punya duit. Kantong kosong ya, alhamdulillah ya Allah. Jadi terima baik apa adanya, makanya itu orang kaya, hakikatnya kaya seperti itu. Beda walan bau ma'al fakir qalbi ginal kaisi, dan tidak akan ada gunanya ma'al fakir qalbi serta fakirnya hati, tamak, rakus, ya, pengen baik ya hatinya ginal kaisi, walaupun hatinya apa, kantongnya tebal juga, ginal kaya, iya, kasirul malpi ya qobloti, ya, jadi banyak hartanya itu tetap nggak bakal bisa apa, nggak bakal bisa ada gunanya. Kenapa? Hatinya masih kurang baik. Apalagi di rumah bini udah begitu juga. Pak, tetangga udah beli kulkas, Pak. Terus bayar langsung. Ini kurang baik. Berarti apa baik? Ada yang nawarin itu, mana Pak murah, Pak. Itu ada baik. Ya Allah. Jadi kayak gitu, jadi hatinya kurang. Nggak, makanya walaupun duit tebal, kalau nggak tebal tetap baik masih kurang. Kenapa? Karena hatinya nggak cukupnya. Miskin terus. Miskin. Nah, kan penting orang kena tidur enak, madang, nikmat, segala macam, nggak punya apa-apa juga. Ngimpi banyak, ngorok, ada beban hidupnya. Tapi boleh dikasih zakat mungkin. Boleh dikasih zakat. Justru orang kaya begitu kasih zakat, karena hati masih fakir. Kasih zakat begitu. Kenapa? Masih fakir, kurang. Nah orang yang begitu yang tadi itu jangan. Kenapa? Kaya apa ya? Orang fakir tuh. Jadi mau dikasih zakat begitu. Masih kurang baik. Kadang-kadang nggak kemakan. Yang dia miliki juga udah nggak kemakan. Ya. Tapi masih mikirin yang lain. Ya. Ini kunci hidup buat kita kalau hidup tenang, jadi orang kaya, jadikan hati adalah qanaah. Jadi syukur baik apa yang diberikan oleh Allah. Kecil besar gak jadi ukuran, yang penting masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya enak aja, nyaman, indah, dan juga ini disebut dengan surga dunia itu. Surga dunia nggak bisa dibeli sama siapapun. Asik aja deh, alhamdulillah. Baru ngojek apa, kakinya ini apa, ini sepeda juga kemana-mana. Ayo alhamdulillah, dengan sepeda saja jadi sehat badan. Yang sehat jadi olahraga, coba pakai motor. Jadi dia kembalinya dunia mah ke bawah. Gitu. Apalagi kalau jalan kaki, alhamdulillah jalan kaki dia masih sehat, dia kali mah sehat kan gitu. Ya. Gue juga alhamdulillah. Gitu. Kenapa? Allah masih sehat. Ya. Gitu.
Kemudian yang keempat, la yazdadu ginal qalbi ma'ajudin ila ginan. Ya, ingat, tidak akan bertambah kekayaan hati ma'ajudin serta dermawan ila ginan, kecuali kaya. Jadi orang kaya dermawan, kaya hatinya dermawan lagi. Ini oleh Allah akan dikasih kekayaan lagi. Ya. Jadi orang kaya itu adalah orang yang tidak susah memberikan dari apa yang dia miliki. Udah kaya hati, kemudian dermawan. Ini tidak akan ditambah oleh Allah kecuali akan ditambah kaya lagi oleh Allah. Makanya orang dermawan itu tidak akan pernah miskin sampai kapanpun ya. Bohong kalau orang kaya, orang dermawan miskin, bohong. Gitu. Karena orang kaya hatinya dibarengi dengan kedermawanan yang akan Allah tambah kekayaan. Ya. Tambah kaya hati, tambah kaya hartanya, pasti begitu. Ya. Wala yazdadu faqrul qalbi ma'aginal kaisi ila faqron. Nah, ini sebaliknya. Tidak akan bertambah ya pakirnya hati disertai dengan kayanya harta ila faqron, kecuali tambah pakir lagi. Ya. Allah nggak bakal nambahin tuh orang yang pakir hatinya ya bersama dengan kaya apa hartanya banyak harta tapi tidak didermawankan, tidak dikasih kepada orang yang lain yang membutuhkan. Itu bukan Allah tambah kaya, tapi Allah tambah kepakiran, bikin pakir, bikin kaya, bikin pakir, bikin kaya, bikin pakir. Ngapain orang hidup gitu ya mas ya, bikin kaya, bikin pakir, kurang ngeluh ya ada ya. Itu lu baik ngomong orang saya malah gitu sahabat ini baru itu mau banyak banget ya. Ayo be lu ya. Itu tanda pakir tuh situ tuh. Ngeluh baik takut orang minjam gitu ngeluh ya. Jadi orang datang lu ente enak kelihatan ente ya. Belum ngomong udah malu ya. Ente mau kelihatan enak banget itu senang buat muka juga ceria buat anak mah masya Allah. Waduh banyak banget ini pikiran anak mah gitu. Jadi orang bilang lu dulu Takut dipinjam. takut pinjam. Kadang-kadang kita agak punya tapi banyak yang minjem, lucu itu kan ya. Kita nggak punya nih tapi banyak yang minjem. Apa lucu itu? Kita kerja agak ngapain kagak tapi banyak yang minjem, lucu kan. Kenapa? Emang enak baik kan? Enak banget sebenarnya. Terus Senang baik. Wah ada ke mengagak baik madang. Banyak yang minjem, lucu. Tapi ada baik. Agak ngerti. Nah kemudian apa? Yang kelima itu ahadul qalil minal khairi khairu min tarkil katsir min syarri. Mengambil sedikit daripada kebaikan lebih baik daripada meninggalkan ya yang banyak daripada keburukan. Artinya apa? Akhdul qalil minal khairi, mengambil sedikit daripada kebaikan khairun min tarkil katsir min syarri. Ya, lebih baik daripada meninggalkan yang banyak daripada keburukan. Gitu. Ya. Wa tarkul jami' min syarri, dan meninggalkan seluruh daripada keburukan khairun min ahdil qalil minal khair. Itu lebih baik daripada apa? Mengambil sedikit daripada kebaikan. Mendingan ninggalnya apa? Ninggalin seluruh keburukan, tinggalin. Kalau tadi mah khairun min tarkil katsir, lebih baik daripada min tarkil katsir, meninggalkan sebagian daripada meninggalkan ke yang banyak minasal daripada sebagian keburukan itu mah. Jadi lebih baik ngambil keburukan yang sedikit, ngambil kebaikan yang sedikit lebih baik daripada apa? Daripada meninggalkan yang banyak daripada daripada sebagian keburukan ini mah. Jadi pakai min. Kalau tadi mau meninggalkan seluruh keburukan tuh. Batal kul jami minasyari, meninggalkan seluruhnya bukan kasir. Gitu. Berarti masih ada keburukan ya kan? Nggak ditinggali semuanya kan berarti kan? Kalau tarkil kasir minasyari man. Jadi ya meninggalkan yang banyak daripada keburukan. Kali ini mah meninggalkan seluruh keburukan.
khairun min akhdil qalil minas syarri. Karena kalau udah habis keburukan tinggal yang ada tinggal apa? Kebaikan berarti ya. Kalau seluruh keburukan yang ditinggalin maka yang ada tinggal apa? Tinggal kebaikan. Tapi kalau dia ambil ya meninggalkan yang banyak dari pada keburukan, berarti masih ada keburukannya. Walaupun lebih banyak keburukan yang diambil, tapi masih ada keburukan. Lebih baik mengambil yang sedikit daripada kebaikan. Kalau mau tinggalin semuanya. Lebih baik daripada mengambil sedikit daripada kebaikan. Makanya ada ar-rumanu khairun kullu ya wal khutu syarrun kullu ya. Kata dokter ini mah kalau apa buah delima itu ya baik seluruh, khairun kullu baik seluruh, apa juga yang ada dalam delima bagus semuanya. Wal khutu syarrun kullu, dan ada di dalam ikan itu ya, wal khutu dan ikan syarrun kullu buruk seluruhnya. Tapi kalau kebanyakan makan korma mah tetap aja diburuk. Enggak? Ya. Makan korma seluruhnya kebaikan. Ya, tapi kalau banyak makan korma delima ar-romanu ya khairul kullu. Ya, apa? Delima itu baik seluruhnya, kulitnya ada kebaikan, ini ada kebaikan. Tapi kalau banyak makan delima mah tetap aja diburuk. Nah, wal hutu syarun kullu, dan ikan itu ya syarun buruk kullu seluruhnya itu ya. Tapi kalau makan sedikit mah daripada keburuknya itu lebih baik daripada makan yang tadi tuh ya, mana mengambil roman semuanya dia makan sama dia, itu lebih baik daripada makan sedikit daripada apa? Sedikit daripada ikan. Ya, fa'akul qalil minal hud khairum min akil kasir minal roman. Makan sedikit daripada ikan lebih baik daripada makan banyak daripada delima gitu. Jadi jelek lagi. Ikut ya. Nah, ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pelajaran buat kita ini ya, Masya Allah ya, kuncinya apa? Adalah qanaat. Kuncinya qanaat. Luar biasa qanaat itu kekayaan yang tidak ada nilainya. Ya kalau udah qanaat, banyak harta senang, sedikit harta juga senang banget. Dan apalagi udah banyak harta qanaat, enak banget, alhamdulillah ya Allah. Itu udah banyak harta qanaat lagi. Terima apa yang dia, artinya syukur deh kepada Allah. Qanaat ya. Harta orang gak punya juga udah qanaat mah aman hidupnya, nyantai hidupnya, kemudian merasa apa? Merasa kaya, udah senang aja. Tapi tanpa qanaat, jangan diharap hidupnya senang. Gak bakal senang-senangnya, walaupun banyak hartanya. Semakin banyak harta dia semakin apa? Semakin pusing. Yang semakin pusing, yang ada aja belum dikeluarin, malah nyari yang belum ada. Jadi ini pikir dia yang belum ada terus, ada aja belum dimanfaatkan. Ya. Jadi nggak bisa manfaatin. Ya. Takut, selalu dibareng dengan rasa takut dan kurang cukup, nggak ada cukup. Miskin, mikir mulu. Ya mikir mulu, jadi puyeng palanya itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dia puyeng mulu kan dia kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.